Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. NIM saya 203830324040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang epistemologi keilmuan Islam Bayani. Langsung saja dalam pembahasannya. Definisi epistemologi. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, dan alasan. Jadi epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan. Mufti Ali menyatakan dalam mempelajari dan memahami Islam ada 3 cara yang jelas, yakni yang pertama nakli atau bayani, yang kedua akli atau rasional atau burhani, yang ketiga kasfi atau mistik atau irfani. Selanjutnya saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan epistemologi keilmuan Islam bayani. Yang pertama, definisi bayani. Secara etimologi, bayani mempunyai arti penjelasan, keterangan, ketetapan, dan data. Secara terminologi, al-bayan adalah ilmu baru yang dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi samar kepada kondisi jelas. Sedangkan dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran sebuah kitab. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, metode berpikir bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks, secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi, dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara langsung maksudnya memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga memerlukan tafsir dan penalaran. Sumber pengetahuan bayani adalah Al-Quran dan hadis. Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi bayani menempuh 2 cara, yaitu yang pertama berpegang pada redaksi atau lapas teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab sebagai alat analisa. Syafi'i mengklasifikasi dan menetapkan aspek bayan dalam wacana Al-Quran dan membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama, teks yang tidak membutuhkan takwil karena telah jelas dengan sendirinya. Yang kedua, teks yang membutuhkan penyempurnaan dan penjelasan. Yang ketiga, teks yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan teks tersebut dijelaskan oleh Nabi. Yang keempat, teks yang tidak disebut dalam Al-Quran namun dijelaskan oleh Nabi sehingga memiliki kekuatan seperti Al-Quran. Yang kedua, menggunakan metode kias atau analogi, dan inilah prinsip utama epistemologi bayani. Dalam kaidah usul fiqh, kias diartikan sebagai memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya dalam teks karena adanya kesamaan illah. Contoh kias adalah soal hukum meminum arak dari kurma. Arak dari perasan kurma disebut far atau cabang karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas, dan ia akan dikiaskan pada khamar. Khamar adalah as atau pokok atau sebab terdapat dalam teks nas dan hukumnya haram. Alasannya ilah karena memabukkan. Hasilnya arak adalah haram karena ada persamaan antara arak dan khamar, yakni sama-sama memabukkan. Yang ketiga, pendekatan bayani. Epistemologi bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni teks nas atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan teks non-nas karya para ulama. Adapun cara berpikir yang diterapkan dalam ilmu ini cenderung deduktif, yakni mencari apa isi teks atau analisis konten. Ada beberapa kritik yang muncul terhadap epistemologi bayani yang dianggap menjadi titik
kelemahan dari epistemologi ini. Di antaranya, yang pertama, epistemologi ini menempatkan teks yang dikaji sebagai suatu ajaran yang mutlak atau dogma yang harus dipatuhi, diikuti, dan diamalkan. Tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertanyakan, apalagi ditolak. Kedua, teks yang dikaji pada epistemologi bayani tidak didekati atau tidak diteliti historitasnya. Barangkali historitas aslinya berbeda dengan historitas kita pada zaman global. Pendekatan bayani sudah lama dipergunakan oleh para fuqaha, mutakallimun, dan usuliyun. Bayani adalah pendekatan untuk yang pertama memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam lafaz. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari las dan ibarah yang zahir pula. Yang kedua, istinbat, hukum-hukum dari al-nusul, al-diniyah, dan Al-Quran khususnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.